SCN-13 Kemarahan Reza. Maryam menyadari perubahan sikap Reza dan merasa tidak nyaman dengan hal itu. Maryam bergegas meluruskan semuanya. Mas, Dokter Tama ini adalah dokter yang telah merawat Umi sejak di rumah sakit ini, dan beliau adalah dosen Maryam juga, ucap Maryam pelan, mencoba memberikan penjelasan pada Reza. Maafkan atas sikap suami saya dok, ucap Maryam kemudian. Kenapa harus minta maaf, ucap Reza dengan sinis. Mendengar ucapan Reza, Maryam semakin menundukkan kepalanya. Ternyata kau tidak berubah sedikitpun, ucap Tama dengan senyum seringai. Baiklah Maryam, jaga dirimu dan saya permisi. Assalamualaikum, ucap Tama dengan berlalu meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam. Setelah kepergian Tama dari ruangan tersebut, Reza pun bergegas untuk pamit kepada kedua mertuanya. Reza mengikuti kemana Tama pergi, bermaksud membuat perhitungan dengan ia. Tama, ucap Reza dengan sedikit berteriak. Tama yang menyadari jika Reza mengikuti berusaha mempercepat langkahnya, dan ketika berada pada tempat yang lumayan sepi, Tama berbalik badan dengan senyum seringainya. Apa maumu? Ucap Reza lantang. Memangnya apa mauku? Jawab Tama dengan santai. Sialan, ucap Reza dengan melemparkan satu pukulan ke arah wajah Tama. Tama yang tidak siap dengan pukulan Reza yang tiba-tiba, seketika terhuyung dan jatuh. Setitik noda darah keluar dari sudut bibir Tama. Tidak perlu marah Za, santai sajalah, bukannya kau juga tidak menginginkan gadis itu? Ucap Tama santai dengan memegangi sudut bibirnya. Sialan, ucap Reza lantang dengan melemparkan pukulan kedua ke arah Tama. Namun pukulan kedua tersebut mampu ditangkis oleh Tama dengan satu tangannya. Apa kau pikir aku tidak tahu perbuatanmu terhadap gadis itu? Ucap Tama lagi. Sejak beberapa hari yang lalu, aku telah menyuruh orang kepercayaanku untuk mencari informasi tentang Maryam, dan aku tahu hubungan kalian tidak sebaik pasangan suami istri pada umumnya, ucap Tama lantang. Mendengar pernyataan Tama, Reza hanya memandang wajah Tama dengan penuh amarah, rahang yang mengeras, dan dada yang bergemuruh. Dan aku rasa tidak ada salahnya jika aku merebutnya darimu, bukankah itu juga yang kau lakukan dulu kepadaku Tuan Reza, ucap Tama dengan nada mengejek. Lagi pula kau juga tidak menginginkannya, dan mungkin dia akan lebih bahagia jika bersamaku, aku akan lebih bisa menjaga dan menghormati gadis itu daripada Anda. Ucap Tama kemudian dengan nada santai. Jaga ucapanmu, ucap Reza dengan nada penuh peringatan. Dan jangan pernah berani-beraninya kau menyentuh milikku. Ucap Reza kemudian. Tuan Reza, apakah saya harus selalu mengalah? Untuk kali ini mungkin saya akan bersaing. Dan saya tidak akan kalah untuk yang kedua kalinya, ucap Tama pelan namun penuh penekanan. Kurang ajar. Hampir Reza melemparkan satu pukulan lagi ke arah Tama, namun Reza urungkan, karena melihat Maryam yang tiba-tiba berada di sana. Kedatangan Maryam pun juga disadari oleh Tama saat itu. Setelahnya Tama bergegas meninggalkan Reza dan berlalu dari hadapan Reza. Dengan emosi yang masih memuncak, Reza melampiaskan kemarahannya dengan memukul tembok yang ada di sebelahnya, sehingga hal itu membuat punggung tangan Reza mengeluarkan darah segar. Flashback on. Maryam yang menyadari jika suasana hati Reza sedang tidak baik berusaha mengejarnya dan menenangkan. Abi, Umi, Maryam permisi ya, sore nanti Maryam akan kesini lagi. Ada yang perlu Maryam bawakan untuk Abi dan Umi. Ucap Maryam dengan nada lembut. Tidak nak, segera susul suamimu, ucap Abi Hanif. Baik Umi, ucap Maryam seraya berlalu dari kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Maryam bergegas menyusul Reza yang telah meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Menyadari Reza tidak berada di sekitar sana, Maryam bergegas mencarinya. Maryam berlari menuju parkiran. Namun dia hanya menemukan mobil Reza tanpa penghuni. Maryam kembali lagi ke dalam rumah sakit dan terus mencari. Kemana perginya Mas Reza, gumam Maryam. Maryam telah mencari Reza ke setiap sudut rumah sakit, termasuk ke bagian kantin dan taman. Kemudian Maryam menemukan Reza sedang terlibat pembicaraan serius dengan Tama, entah apa yang sedang mereka bicarakan Maryam tidak mengetahuinya. Maryam hanya melihat luka yang mengeluarkan darah segar dari punggung tangan Reza saat itu. Maryam semakin mempercepat langkahnya menghampiri Reza. Flashback off. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah Reza dan Maryam tidak ada satupun yang berbicara. Suasana di dalam mobil saat itu sangat hening. Seperti tak berpenghuni. Mas, ucap Maryam mencoba mencairkan suasana.
Mendengar Maryam memanggilnya, Reza hanya menoleh tanpa memberikan jawaban. Apa Mas Reza marah pada Maryam? Ucap Maryam lagi. Reza tidak menghiraukan pertanyaan dari Maryam dan mulai memacu kendaraannya lebih kencang dari sebelumnya. Hal itu menjadikan Maryam takut dan khawatir. Astagfirullah, Mas, pelankan mobilnya. Ucap Maryam dengan memohon. Bukan menghiraukan permintaan Maryam, Reza justru menambah kecepatan. Mas, ucap Maryam kemudian. Reza masih tetap mengemudikan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Hal itu semakin membuat Maryam ketakutan. Mas, aku mohon, kita bisa bicara baik-baik, ucap Maryam dengan nada gemetar menahan ketakutan. Reza masih tetap dengan pendiriannya, dan semakin menambah kecepatan mobilnya. Astagfirullah, Mas, kita bisa celaka jika kau seperti ini. Maryam, mohon Mas berhentilah. Ucap Maryam nada gemetar, dengan bulir bening tiba-tiba menetes di sudut matanya. Maryam yang semakin takut, tanpa disadari cadar yang dia kenakan telah basah dengan air mata yang menetes. Dengan emosi yang tinggi Reza tidak menghiraukan perkataan Maryam, bahkan entah kemana arah dan tujuan Reza saat itu. Reza hanya semakin meningkatkan laju kecepatan mobilnya. Tanpa menghiraukan Maryam yang ketakutan di sampingnya. Maryam hanya bisa memejamkan mata dan berzikir saat itu, berbicara pun rasanya sudah tidak ada gunanya. Reza tetap tidak menghiraukannya. Setelah beberapa saat mobil berhenti dengan keras, sehingga membuat Maryam terlempar ke arah dashboard bagian depan mobil. Brak, kepala Maryam yang membentur bagian depan mobil. Auk, ucap Maryam lirih. Menyadari tubuh Maryam yang terlempar ke arah depan, Reza sedikit merasa bersalah. Maafkan aku, ucap Reza kemudian pelan. Setelah beberapa saat, Reza mampu menguasai diri dan emosinya. Melihat ke sekeliling ternyata Reza memarkirkan mobilnya tepat di pinggiran perkebunan teh milik orang tua Maryam. Apa masih sakit? Tanya Reza karena merasa bersalah. Melihat Reza mengkhawatirkannya, Maryam hanya memberikan seulas senyum. Sedikit, jawab Maryam singkat. Mas, bagaimana kalau kita duduk di sana? Aku akan mengobati lukamu, ajak Maryam sembari menunjuk sebuah saung yang berada tidak jauh dari mereka memarkirkan mobilnya. Saung yang dibuat oleh Abi Hanif ketika sedang berada di perkebunan untuk memantau pekerjaan para karyawan di sana. Mari Mas, ajak Maryam lagi seraya membuka pintu mobil dan bergegas keluar. Setelahnya Reza mengikuti Maryam menuju ke sebuah saung yang sebelumnya ditunjukkan Maryam. Meski siang hari namun udara di sana sangat sejuk, udara yang terasa dingin bagi sebagian orang termasuk Maryam saat itu. Duduklah Mas, aku akan mengobati lukamu, ucap Maryam. Maryam selalu menyimpan P3K di dalam tasnya untuk berjaga-jaga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan tangan gemetar Maryam meraih tangan Reza yang berlumuran dengan darah, lebih tepatnya darah yang sudah hampir mengering. Maryam membersihkannya dengan pelan dan lembut semua darah yang mulai mengering. Setelahnya memberikan obat dan membalut lukanya agar tidak terkena kotoran ataupun debu, Maryam tetap fokus melakukan tugasnya. Sesekali Reza memandang ke arah Maryam dengan tangan yang gemetar. Melihat sikap peduli Maryam terhadapnya, Reza merasa senang dan bahagia, seketika kemarahan yang dia rasakan sebelumnya begitu saja memudar. Hati Reza mendadak luluh dengan usapan lembut tangan Maryam. Alhamdulillah, sudah Mas, ucap Maryam lembut dengan senyuman yang dari balik cadarnya. Meski senyum Maryam tidak terlihat, namun Reza tahu jika Maryam sedang tersenyum kepadanya melalui sorot mata yang ditunjukkan oleh Maryam. Hal itu membuat Reza merasa lebih tenang dari sebelumnya. Dek, sial apa ini? Kenapa jantungku berdebar? Gumam Reza dalam hati. Setelah selesai mengobati luka Reza, Maryam segera membereskan peralatan P3K miliknya. Sebetulnya ada apa Mas? Ucap Maryam masih dengan mengemasi beberapa peralatan P3K miliknya. Apa Mas marah dengan Maryam? Ucap Maryam lagi. Maafkan Maryam Mas jika memang Maryam berbuat salah, namun Maryam rasa tidak perlu Mas Reza bersikap kasar di hadapan Dokter Tama, ucap Maryam lirih dengan menundukkan pandangan. Mendengar nama Tama disebut seketika Reza menjadi marah, namun Reza tetap berusaha mengontrol diri dan kemarahannya. Sejauh mana hubunganmu dengan Tama? Sepertinya kalian sangat akrab, ucap Reza dengan mengerutkan dahi. Maksud Mas Reza? Tanya Maryam merasa tidak mengerti dengan pertanyaan Reza. Sudahlah, tidak perlu membantah, kejadian tadi di rumah sakit sudah sangat memperlihatkan kedekatan di antara kalian, ucap Reza lantang. Mas, sergah Maryam kemudian. Cukup, ucap Reza.
Tapi Maryam memang tidak memiliki hubungan apapun dengan Dokter Tama, ucap Maryam mencoba meyakinkan. Benarkah? Ucap Reza dengan nada tidak percaya. Apa kau juga berencana menjalin hubungan dengannya? Ucap Reza ketus. Mas, ucap Maryam kemudian. Apa maksud Mas Reza berkata seperti itu? Ucap Maryam dengan nada menekan. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Dokter Pratama. Dan kenapa aku harus berbohong, jika memang itu ketanyaannya? Ucap Maryam tegas. Di mana kalian saling mengenal sebelumnya? Ucap Reza penuh selidik. Apa Mas Reza betul-betul tidak percaya dengan Maryam? Ucap Maryam kemudian. Mas, Maryam dan Dokter Reza itu tidak lebih dari sekedar dosen dan mahasiswa. Maryam merupakan mahasiswa Dokter Tama, dan begitu juga Dokter Tama hanyalah dosen Maryam, tidak lebih. Ucap Maryam dengan tenang. Dan mengenai di mana Maryam mengenalnya, sudah pasti di kampus dan sejak sebelum Maryam menikah dengan Mas Reza, Maryam telah lebih dulu mengenal Dokter Tama. Ucap Maryam kemudian. Lalu di mana letak kesalahannya Mas, kenapa Mas Reza sangat marah hanya karena ini? Ucap Maryam lembut namun bernada tegas. Melihat reaksi Reza yang hanya terdiam membuat Maryam semakin jengah dengan sikap Reza yang tidak mempercayai dirinya. Mas, tidak semua wanita sama seperti mantan istri Mas Reza. Dek, mendengar hal itu, kedua mata Reza terbelalak sempurna, memandang Maryam dengan tatapan tajam. Dari mana kau tahu hal itu? Apa kakek dan nenek yang memberitahukanmu? Tanya Reza penuh amarah. Bukan siapa atau dari mana Maryam tahu Mas, tapi mengapa Mas bersikap seolah semua wanita sama? Ucap Maryam dengan tenang. Mas, jika kamu merasa sakit dengan perlakuan mantan istrimu tidak apa, tapi jangan menganggap semua wanita sama seperti dirinya. Reza hanya terdiam mendengar penuturan yang disampaikan oleh Maryam. Maryam tahu selisih dan perbedaan umur kita sangat jauh Mas, dan bukan maksud Maryam untuk menggurui Mas Reza, ucap Maryam. Namun untuk membangun sebuah rumah tangga, membutuhkan pondasi yang sangat kuat Mas. Bagaimana kita akan membangun rumah tangga kita jika Mas Reza saja tidak mempercayai Maryam? Ucap Maryam kemudian dengan nada sedikit menekan. Satu hal yang Maryam tahu dari Mas Reza, bahwa bukan usialah yang menjadikan seseorang lebih dewasa, tukas Maryam kemudian. Maryam masih mendapati Reza dengan posisi semula, diam mematung tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Baiklah, Maryam rasa Mas Reza masih betah di sini, silahkan menikmati pemandangan, tapi maaf Maryam harus kembali ke rumah, sebentar lagi waktunya sholat zuhur, ucap Maryam sembari berdiri dari duduknya. Maryam bergegas berlalu meninggalkan Reza yang masih duduk manis di saung. Dari arah saung Maryam berjalan melewati jalan kecil menuju jalan yang lebih luas, namun baru beberapa langkah Maryam kehilangan keseimbangan. Reza yang menyadari hal tersebut segera berlari dan menarik tangan Maryam agar tidak terjerembab ke tanah. Bruk, bruk, karena tarikan yang sangat kuat dari Reza, menyebabkan Maryam terpental ke arahnya dan Reza pun kehilangan keseimbangan, akhirnya keduanya terhuyung dan jatuh dengan posisi Reza berada di bawah dan Maryam menindih tubuh Reza dari atas. Ah, pekikan suara Reza yang merasa kesakitan. Bagian tubuh belakang Reza menghantam batu kerikil karena tidak siap menahan bobot tubuh keduanya. Menyadari Reza sedang kesakitan, segera Maryam untuk bangun dan membantu Reza. Ya Allah, maaf Mas Reza, ucap Maryam terbata. Apa kau selalu ceroboh? Jawab Reza dengan ketus. Maaf Mas, Maryam tidak sengaja, ucap Maryam lagi. Sudahlah, bantu aku untuk berdiri, pinta Reza. Setelahnya Maryam membantu Reza untuk berdiri dan memeriksa bagian tubuh Reza. Belum sempat memeriksa keseluruhan kondisi Reza terdengar suara dari kejauhan. Ning Maryam, Ning, ada apa? Ucap Pak Darman, salah seorang mandor yang ditugaskan Abi Hanif untuk mengawasi para pekerja. Saya dengar tadi ada suara orang jatuh, Ning Maryam jatuh. Ucap Pak Darman lagi. Oh iya Pak, tadi Maryam hampir terpeleset, tapi alhamdulillah Maryam tidak apa-apa, ini sudah ditolong Mas Reza. Alhamdulillah syukurlah Ning kalau begitu, hati-hati Ning, semalam hujan jadi perkebunan sedikit basah dan licin karena sisa-sisa air semalam, ujar Pak Darman. Baiklah kalau begitu Bapak permisi dulu ya Ning, mau lanjut lagi, ucap Pak Darman kemudian. Baik Pak terima kasih, sebelumnya, ucap Maryam. Setelah Pak Darman berlalu dari hadapan keduanya, segera Maryam memeriksa kondisi Reza kembali, Maryam takut jika ada luka baru.
Dan benar saja ternyata ada luka di bagian siku Reza, lecet yang lumayan lebar akibat gesekan kulit dengan batu kerikil sebelumnya. Astagfirullah, Mas, ini berdarah, ucap Maryam merasa panik. Reza yang menyadari terdapat luka di tangannya pun tetap acuh dan hanya memandang Maryam sekolah. Bisakah lain kali lebih berhati-hati, ucap Reza ketus. Baiklah, Mas, jawab Maryam merasa tidak enak. Baiklah, kita obati dulu Mas lukanya, ucap Maryam kemudian. Tidak perlu, ucap Reza ketus dengan berjalan mendahului Maryam menuju tempat di mana sebelumnya Reza memarkirkan mobilnya. Tetapi Mas, Reza mau kemana? Biar Maryam obati lukanya, Mas, pinta Maryam dengan berlari kecil menyusul Reza yang sudah berada lumayan jauh di depannya. Mas Reza, Mas, tunggu Mas, ucap Maryam dengan berlari kecil. Karena Maryam terlalu sibuk memperhatikan jalan setapak tersebut, hingga tidak memperhatikan jika Reza telah berhenti dan berbalik. Bruk, au, seketika Maryam menabrak dada bidang Reza dan hampir saja Reza roboh kembali, namun kali ini dengan sigap Reza memegang pinggang Maryam sehingga keduanya tidak kembali terjerembab ke tanah. Melihat tingkah Maryam yang selalu ceroboh, Reza hanya mendengus kesal tanpa mengucapkan apapun. Maaf Mas, ucap Maryam dengan senyum nyengir. Bersambung.